Berita heboh, diduga RT Pasren kejang-kejang dan stroke setelah kebohongannya dibongkar oleh Pram dan Teguh, juga puluhan saksi tetangga dalam kasus Vina Cirebon yang mengakibatkan 7 orang tak berdosa dihukum seumur hidup dan yang satu dihukum 8 tahun dan menjalani 3 tahun 8 bulan karena masih di bawah umur. Mari kita simak pernyataan RT Pasren dan anaknya yang bernama Kavi. Ke-8 terpidana ini seluruhnya, bahkan 11 ya pada saat itu, ini berada di rumah Pak RT. Anda menanggapi informasi ini seperti apa? Tidak ada di rumah saya, jadi tidak ada. Sedangkan rumah itu tertutup, kunci ada di saya. Satu pun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya, Iya. tidak berada di rumah Pak Pasren? Sama sekali? Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak, sama sekali. Mas Kavi tahu ya, dari orang-orang yang saat ini sudah di penjara ini, mulai dari Hadi, Jaya, kemudian juga ada Saka Tatal yang sudah bebas. Mengenal Mas Kavi? Mengenal karena teman sekampung. Kalau kecuali Rivaldi saya tidak kenal. Tapi seluruhnya kenal, kecuali Rivaldi artinya? Iya, kenal. Di tanggal 27 itu Mas Kavi pernah ketemu nggak sama mereka? Salah satu setidaknya dari ke-8 orang tersebut. Ya pas kumpul-kumpul di Bu Nining aja. Boleh diceritakan Mas Kavi itu seperti apa? Ya kumpul di Bu Nining terus saya langsung pulang jam 9 ke rumah Dari orang jam tua. berapa kumpulnya? Dari jam 8. Hanya 1 jam. Inilah pengakuan jujur Pram dan Teguh. Mari kita ramaikan pengakuan yang lugu dan sejujurnya ini. Sekali lagi mari kita ramaikan, biar adanya tegaknya hukum seadil-adilnya di negeri ini. Jangan sampai hukum tumpul ke bawah dan rakyat kecil takut dengan penyidik. Oke, kita simak. Sampaikan. Ya itu, Teguh ke rumah Bu Nining, terus terus jemput empam, balik lagi ke Ibu Nining, terus pindah ke rumah Hadi sama-sama 10 orang itu, terus jam 10-an tuh pindah ke rumah Pak RT, tidur di situ Teguh tuh. Sampai pagi? Sampai pagi, terus pulang jam 4. Bersama semua teman-teman yang sudah terpidana sekarang itu semua? Iya. Ya. Artinya nggak mungkin 5 orang itu terlibat pelaku pembunuhan? Iya. Iya. Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, Mas Pram? Bisa. Mas Teguh bisa? Bisa. Berarti Anda ingin menyampaikan bahwa 5 orang yang dipidana sekarang, yang lagi di penjara ini sekarang menjalani hukuman, ada yang hukuman seumur hidup, 5-5-nya itu tidak bersalah sebenarnya? Iya. Betul begitu? Betul. Masih ingat ya? Masih. Di malam minggu peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Anda ada di mana, Mas Pram? Waktu itu Teguh ada di warung Bu Nining. Warung Bu Nining? Iya. Itu bersama Mas Pram juga? Iya. Iya, bersama Mas Pram juga? Di warung Bu Nining? Iya. Terus sama siapa lagi? Sama Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Teguh, Empam, Udin, Okta, Kapi. Di antara itu semua, teman Anda 5 di antara yang sudah dipenjara saat ini? Iya. Terpidana? Iya. Betul? Betul. Oke. Anda mengatakan 2016 Anda memberikan keterangan ya? Iya. Keterangan apa yang Anda sampaikan waktu itu? Teguh cerita sebenarnya waktu itu Teguh datang ke Bu Nining sekitar jam 8, terus Teguh dari Bu Nining terus jemput si Empam jam 8 lebih 10 menit lalu ke Ibu Nining, terus ketemu lagi sama golongan Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri. Itu yang 5 orang yang terpidana itu ya? Iya, sama Udin, Okta, Kapi. Oke. Terus Kamu di rumah Bu Nining masih? Iya. Kemudian setelah dari rumah Bu Nining, pindah ke rumah Hadi rumah Hadi. Iya. Hadi salah seorang terpidana yang juga di penjara Iya. sekarang. Ngapain ke rumah Hadi? karena waktu itu disuruh pindah sama Ibu Nining karena berisik gaduh, soalnya pada gitaran gitu. Udah Gitaran? jam 9. Jam 9. Iya. Itu mabuk juga katanya malam itu, minum minuman keras. Iya. Oke, akhirnya pindah ke rumah Hadi. Iya. Di rumah Hadi terus semuanya masih lengkap. Berapa Iya, orang itu? masih lengkap. 9 orang masih. Iya. 10 orang. 10 orang masih lengkap. Ya saat 10 itu. sama Teguh. Terus ngapain di rumah Hadi? Lanjut minum, terus Teguh jam 9-an lebih 5 menitan pergi sama Empam membeli nasi kuning Empam ini Mas Pram ya? Iya, Oke, Mas Pram membeli nasi kuning kemana? di Mejasem. Oke, jauh nggak dari lokasi itu? Enggak ada. Setelah itu Kembali lagi ke rumah Hadi. ke rumah Hadi. Iya, nyampe ke rumah Hadi jam 9 lebih 15. Anda masih ingat detailnya ya? Per jam, per menit itu benar? Sekitar itu. Sekitar itu, oke. Dari rumah Hadi kemudian? Lanjut makan nasi kuning berdua sama Empam. Terus yang lain lagi ngelanjutin minum. Setelah selesai makan, Teguh lanjut minum lagi. Setelah itu Setelah itu jam 10 pindah ke rumah Pak RT. pindah ke rumah Pak RT. Iya. Pak RT-nya ada di rumah ketika itu? Waktu itu nggak ada. Yang bersama Kavi anaknya? Iya, itu ya? sama Iya, Kavi. Oke. Setelah itu Anda semua 10 orang bermalam di sana? 5 terpidana dan para saksi.
Namun, para terpidana, keluarga, tetangga, dan juga para saksi yang bersama 5 terpidana pada saat itu mengatakan mereka berada di rumah ini. Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini. Apa yang kumpul di rumah Bu Nining, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Hmm? Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa, Terus? terus dikeluarin lagi. Dikurangi lagi. Saya berbicara jujur, seadanya saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat, Melihat ya? melihat, Baik. Setelah itu kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. diperiksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga, Apa itu? ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di habis kemarin? Cuma bukan dirawat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilang gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya, saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak, Oh, jadi yang benar yang mana? yang benar saya tidur di Pak RT. Oh, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka akan ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan saya bilang tadi.